got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come out. I got 3 whole thoughts on the block, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Wadud, alamat Kerampenang Oloh. Saya mahasiswa ITI Azam Sampang, Fakultas Hukum Keluarga Islam, semester 4. Saya disuruh menjelaskan tentang hukum perikatan oleh Bapak dosen Muhammad Hamzah MH. Kali ini saya lanjut membahas tentang hukum perikatan. Hukum perikatan adalah cabang hukum perdata yang mengatur hubungan hukum antara dua belah pihak atau lebih, di mana satu pihak berhak menuntut sesuatu prestasi, sedangkan pihak lain berkewajiban memenuhi prestasi tersebut. Secara sederhana, pihak yang berhak menuntut disebut kreditur, pihak yang berkewajiban memenuhi disebut debitur. Prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur. Kemudian unsur-unsur dalam hukum perikatan, yaitu ada 4 macam. Yang pertama adanya hubungan hukum, yang kedua adanya subjek hukum, yang ketiga adanya objek perikatan, yang keempat prestasi dapat dituntut secara hukum. Yang pertama yaitu adanya hubungan hukum yang diakui oleh hukum. Itu yang pertama. Adanya hubungan hukum yang diakui oleh hukum. Kemudian yang kedua, adanya subjek hukum, yaitu kreditur dan debitur, yaitu ada pihak pembeli dan juga ada pihak penjual. Kemudian yang ketiga yaitu ada objek perikatan, yaitu prestasi yang harus dipenuhi, dalam artian dalam perjanjian tersebut atau dalam sebuah transaksi tersebut harus terpenuhi. Yang keempat yaitu prestasi dapat dituntut secara hukum apabila tidak dipenuhi. Maka apabila dalam perjanjian atau dalam perikatan tersebut itu tidak dipenuhi, maka boleh dituntut. Kemudian sumber hukum perikatan, yaitu ada 2. Dalam hukum perdata Indonesia, perikatan pada dasarnya bersumber dari 2 hukum. Sumbernya ada 2. Yang pertama perjanjian kontrak, yang kedua undang-undang. Yang pertama saya akan jelaskan perjanjian kontrak, yaitu perikatan yang lahir karena adanya kesepakatan para pihak. Contohnya seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa, dan juga pinjam meminjam dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua mengenai undang-undang, yaitu perikatan yang timbul karena ketentuan hukum, baik karena suatu perbuatan yang sesuai hukum maupun karena perbuatan melawan hukum. Contohnya seperti kewajiban mengganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum. Apabila dalam suatu transaksi atau dalam suatu perikatan atau perjanjian itu ada perlawanan pada hukum, maka tersebut boleh diajukan atau mengikuti undang-undang yang sudah disebutkan. Kemudian bentuk prestasi dalam perikatan. Prestasi dapat berupa 3 macam. Yang pertama memberikan sesuatu, yang kedua berbuat sesuatu, yang ketiga tidak berbuat sesuatu. Contoh yang memberikan sesuatu yaitu menyerahkan mobil yang telah dijual. Kemudian berbuat sesuatu yaitu contohnya membangun rumah sesuai perjanjian. Yang ketiga yaitu tidak membuat sesuatu, contohnya yaitu tidak membuka usaha sejenis dalam jangka waktu tertentu sesuai klausul perjanjian. Kemudian berakhirnya perikatan. Perikatan dapat berakhir karena beberapa sebab, antara lain. Yang pertama, pembayaran atau pelaksanaan prestasi, penawaran pembayaran yang diikuti dengan penitipan, dan juga pembaruan hutang atau nama lain novasi, dan juga perjumpaan hutang dengan atau yang disebut dengan
kompensasi, dan juga ada lagi percampuran hutang atau konfusi. Nama lainnya adalah konfusi. Kemudian selanjutnya yaitu pembebasan hutang. Kemudian selanjutnya musnahnya barang yang menjadi objek perikatan, pembatalan atau berlakunya syarat batal lewat waktunya atau kadaluarsa. Contoh sederhananya, A membeli sepeda motor dari B seharga 20 juta. B berkewajiban menyerahkan sepeda motor kepada A. A berkewajiban membayar harga motor kepada pihak B. Kemudian hubungan hak dan kewajiban tersebut merupakan perikatan. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, misalnya A tidak membayar atau B tidak menyerahkan motornya, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut pemenuhan prestasi atau ganti rugi sesuai ketentuan hukum. Perbedaan perikatan dan perjanjian. Kedua istilah ini sering disamakan padahal berbeda. Saya akan bacakan. Perikatan adalah hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban. Kalau perjanjian adalah salah satu sumber lahirnya perikatan. Itu perbedaannya. Artinya setiap perjanjian yang sah akan melahirkan perikatan, tetapi tidak semua perikatan lahir dari perjanjian karena ada dua pula yang timbul langsung dari undang-undang. Kemudian dalam konteks hukum Indonesia, konsep hukum perikatan terutama diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya buku 3 tentang perikatan yang menjadi dasar pengaturan mengenai perjanjian, prestasi, ganti rugi, dan berbagai aspek hubungan hukum perdata lainnya. Mungkin hanya ini yang kami sampaikan atau yang kami jelaskan tentang hukum perikatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.